Wa qala al-Ghazali wa kadzalika Imamul Mawardi fi kitab Ahkamis Sultaniyah as-siyasah istislahun nas ila tariqil munji dunyan wa ukhran. Yang dinamakan politik adalah usaha-usaha perbaikan manusia yang menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Maka dari itu menurut Imam Al-Ghazali politik itu fardu kifayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratil ulama, para bapak-bapak kiai, para sepuh, para bini sepuh, para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian. Pertama saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dikarenakan saya tidak bisa menyampaikan redaksional mriki. Bi anni manastati an natahaddatsa makum bil lughatil jawiyah al mrikiyah. Niku mboten saged. Falidzalik nahnu nantaqil bil lughatil Indonesia al mukhtalitah bil lughatil Arabiyah. Li'annakum tatamassakuna bil qalan suah. Man yatamassak bil qalan suah awil khimar labudda yatahaddatsa lughatal Arabiyah. Tiang sing go peci kudu bisa bahasa Arab. Pelajaran kita semenjak kecil itu memakai bahasa, lahir diberi pelajaran Allah. Kalau sudah ngerti Allah, Muhammad, ini kurang bahasa Arab. Kalau sudah agak bisa berjalan, biar diberi pelajaran sholat, diberi pelajaran nawaitu usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala. Sebab kalau salat subuhnya itu biasanya sudah jam 9 kan qadhaan lillahi ta'ala. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, temu alumni Ponpes. Ya, alumni itu sendiri terpengaruh dengan singkatan Ponpes, Pondok Pesantren. Kalau istilah Jawa Tengah yang paling selatan doktren, Pondok Pesantren. Malah di Semarang ada pentil kecakot semut. Kalau memang orang yang dari selatan, yang itu dari timur masuk ke Semarang lewat jalan utara, itu ada tulisan pentil kecakot semut. Kalau yang baca orang perempuan, niku pentil kulon. Pentil itu penerangan tilpon. Kecakot kecamatan kota, semut Semarang Utara. Jadi pentil kecakot semut, penerangan tilpon, kecamatan kota Semarang Utara. Ponpes alamat habi pentil kecakot Pondok Pesantren saya. Daripada kita berbicara yang aneh-aneh, umpamanya itulah saudara-saudara sekalian, yang aneh-aneh, tapi bukan artinya dari pesantren juga tidak bisa berbicara yang aneh-aneh. Malah kadang-kadang lebih aneh daripada yang aneh. Lawung pan moni partisipasi sapi. Kan lebih aneh itu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara lebih-lebih yang tadi sudah disampaikan oleh saudara Maria Ulfah dan Lemas Masito, DRA dan DRA, kedua-duanya DRA, itu kan sarjana. Kalau nama saya hanya
dimyati gitu saja. Di depannya tidak ada DRA-nya, apalagi DRA, DRS saja tidak ada. Tapi saya bisa, DRS itu bisa. DRS itu dimyati Rois kan gitu. Kan lebih kepenak yang gini kan. Lah iya itu. Saudara-saudara sekalian, awwalu man ya'rif as-siyasah al-muntasira fi Indonesia sawa'un kanat qabla intikhabil am aw ba'da intikhabil am, Kiai Wahab Hasbullah. Awwalu man ya'rif as-siyasah al-muntasira fi Indonesia sawa'un kanat ba'da intikhabil am aw qabla intikhabil, ialah Kiai Wahab Hasbullah, Raisul Am li Jam'iyah Nahdlatul Ulama As-Sani. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, sebab apa? Kalau akan memasuki kepada pilihan umum, itu artinya memasuki kawasan politik. Memasuki kawasan politik. Maaf nih, saya nanti akan berbicara persoalan politik, tapi ala pesantren, bukan ala politikus, enggak, tapi ala pesantren. Wa qala al-Ghazali wa kadzalika Imamul Mawardi fi kitab Ahkami Sultaniyah as-siyasah istislahun nas ila tariqil munji dunyan wa ukhran. Yang dinamakan politik adalah usaha-usaha perbaikan manusia yang menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Maka dari itu menurut Imam Al-Ghazali, politik itu fardu kifayah, terkecuali menurut Imam Syafi'i wajib. Padahal panjenengan sami bermadzhab kepada Imam Syafi'i, tapi kadang-kadang kiai ini bertentangan dengan Imam Syafi'i. Sebab ada kiai mengatakan pembangunan yes, politik no. Padahal Imam Syafi'i mengatakan wajib. Berarti kadang-kadang ada kiai yang bertentangan dengan imamnya sendiri. Yang dinamakan politik adalah usaha-usaha perbaikan manusia yang menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat. As-siyasah istislahun nas ila tariqil munjid dunyan wa ukhra. Yang dinamakan politik adalah usaha-usaha perbaikan manusia yang menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Lalu apa hubungannya agama dengan politik? Saudara-saudara sekalian, definisi agama banyak. Menurut Profesor D.L. Taylor, religion is the belief and spiritual. Lu anggapnya kiai ora iso bahasa Inggris. Yang dulu iso itu bahasa Jerman. Jejer kauman. Agama adalah merupakan kepercayaan makhluk yang serba ruh. Niki miturut definisi Profesor D.R. Taylor. Agama adalah kepercayaan makhluk yang serba ruh. Artinya bagi orang yang mempunyai ruh harus beragama. Niki miturut Profesor D.R. Taylor. Taylor niku Taylor. Profesor D.R. Taylor. Ini kadang-kadang digunakan oleh sarjana-sarjana kita. Religion is the belief and spiritual. Ini kadang-kadang digunakan oleh sarjana-sarjana kita. Padahal para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, definisi Profesor D.R. Taylor ini tidak jame dan mane. Menurut istilah pesantren, definisi yang telah disampaikan oleh Profesor D.R. Taylor salah. Sebab di dalam definisi itu hanya menyangkut mental spiritual, tidak menyangkut kepada fisik dan material. Padahal agama bukan hanya berbicara tentang mental spiritual. Wong kita Fathul Qorib yang sekecil itu
berbicara ubudiyah, berbicara muamalah, berbicara munakahah, berbicara muarosah, sampai mati dibicarakan, saudara-saudara sekalian. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, lebih-lebih kalau kita mengacu kepada kitab-kitab yang lebih besar seperti Ihya Ulumuddin niku wonten ma yuhimulil ummah fardul kifayah kamasna'in wa khiyakatin wa filahatin wa hisabin wa tibin wa siyasatin. Apa yang menjadi kepentingan umat adalah jadi fardu kifayah, seperti perindustrian, kamasna'in, seperti perindustrian. Sebelum Amerika berbicara tentang industri, apalagi Indonesia, kitab salaf yang disusun oleh ulama 1000 tahun yang sudah lalu sudah berbicara tentang industri. Namun kontekstual daripada sarjana kita, kiai kita lemah. Ulo ngakoni niku, bukan hanya kiainya saja yang lemah, bahkan sarjananya lemah. Sekarang mana ada sarjana kita yang menjadi direktur industri? Boten wonten. Wahyakatin dan pertenunan, sampai persoalan teknologi. Kalau kita heran teknologi kepada orang Amerika dengan Apollonya sampai ke rembulan, kita heran kepada orang Prancis yang abad 18 sudah ada ramalan bahwa abad 20 ada orang bumi ke rembulan. Kalau kita heran kepada orang Amerika, kita heran kepada orang Prancis, heran kepada Imam Al-Ghazali 1000 tahun yang sudah lalu menyusun As-Safar Al-Qamar, berjalan di atas rembulan. Kurang apa? Maka dari itu kalau kita berbicara tentang Islam dengan arti yang kompleks, penjabarannya sudah mencakup seluruh aspek kehidupan umat. Namun kontekstual daripada kita ini lemah. Maka dari itu pada saat sekarang bukan hanya sekedar aktualisasi kitab salaf dalam menghadapi masa transisi, tapi kontekstualisasi kitab-kitab salaf dalam menghadapi masa transisi. Santri-santri yang kontekstual adalah santri-santri yang intelektual. Kalau sudah kontekstual, intelektual, baru mengatakan my people of religion school student of Islam to explain Mersdak erak both dual page and Joe which not order. Sekarang yang dipelajari hanya elab view saja. Saudara-saudara sekalian, ini menyimpang terlalu jauh. Saudara-saudara, kita kembali tadi kitab Fathul Qorib dalam perjanjian Rumroyen dan perjanjian Linggarjati bahwa Irian Barat akan pulang ke pangkuan negara Indonesia tahun 48. Monggo Saudari Maria Ulfah dibuka di dalam perjanjian itu, dalam perjanjian Rumroyen dan Linggarjati, bahwa Irian Barat akan pulang ke pangkuan negara Indonesia tahun 48. 48 boten konjur, 49 ndak pulang, 50 tidak wangsul, tahun 51 juga tidak rujuk bahasa Arabnya itu kan rujuk. Maka dari itu orang yang cerai akan kembali lagi kan rujuk. Tahun 52 tidak. Saudara-saudara sekalian, tahun 52 Irian Barat tidak pulang ke pangkuan negara Indonesia, padahal dalam perjanjiannya tersebut itu tahun 46 pulang ke pangkuan negara Indonesia. Waktu itu Roisul Jumbriyah, presidennya Bung Karno, sowan kepada Hadratis Syekh almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai Rais Am di Jamiah Nahdlatul Ulama. Tanya sowan ke sana, Pak Kiai, kula badhe tanglet. Lah di sini letaknya kontekstual. Kontekstualnya Ki Wahab tinggi sekali. Pak Kiai, kula badhe tanglet miturut hukum Islam.
orang-orang Belanda yang sampai sekarang bercokol di Irian Barat tidak mau pulang ke negaranya, padahal di dalam perjanjian itu pulang tahun 48. Niku miturut hukum Islam niku menapa Pak Kiai? Jawab Ki Wahab, ghasab. Orang-orang Belanda yang masih bercokol di Irian Barat dan dalam perjanjiannya 48 itu harus sudah pulang, itu hukumnya ghasab. Raisul Jumriyah kan orang yang teliti. Pak Kiai ada literaturnya, ada. Menapa Pak Kiai? Kitab Fathul Qorib, luar biasa nih, kontekstualnya luar biasa. Kiai Wahab dengan Fathul Qoribnya bukan mengatasi persoalan-persoalan yang lokal, regional, bahkan nasional dan internasional sampai ke PBB pada waktu itu. Namun sejarah dan cerita ini kadang-kadang tidak ada yang ngerti. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, sampai tanya, ghasab itu apa Pak Kiai? Yang soalnya belum pernah ngaji kepada Kiai Abdullah. Ghasab itu apa Pak Kiai? Jawab Pak Kiai Wahab Hasbullah, wonten teng hasyiaipun kitab Fathul Qorib ing menika Al-Baijuri. Al-ghasbu istiqaqu malil ghair bi ghairi haqqin. Apa itu artinya Pak Kiai? Lha yang pancen tidak belajar bahasa Arab. Apa itu artinya Pak Kiai? Merampas haknya orang lain tanpa hak. Pak Kiai, kalau miturut Islam bahwa itu hukumnya ghasab, lalu cara mengatasinya itu bagaimana Pak Kiai? Harus diadakan perdamaian. Lalu miturut feeling dan insting Pak Kiai, apakah dalam perdamaian akan berhasil? Tidak akan berhasil. Lama ini mboten berhasil, bagaimana potong kompas Pak Kiai? Tidak boleh. Dan ini cara Islam Pak, cara Islam tidak boleh, harus jangan potong kompas. Sehingga Raisul Jumriyah pada waktu itu ngutus DR Subandrio datang ke Den Haag bertemu dengan Royen, yang dulu Rum Royen, yang kedua itu adalah Subandrio Royen. Lalu kondur menyampaikan pada Raisul Jumriyah. Setelah menyampaikan Raisul Jumriyah, lalu Raisul Jumriyah telepon kepada Kiai Wahab Hasbullah, Pak Kiai sesuai dengan feeling jenengan tidak berhasil. Bagaimana Pak Kiai? Apakah ada waktu untuk ke Jakarta sebab saya sibuk sekali? Kiai Wahab terbang ke Jakarta bertemu Pak Kiai. Ini kalau orang ghasab kok diajak berdamai tidak mau Pak Kiai. Lalu cara Islam bagaimana? Cara Islam itu bagaimana Pak Kiai? Jawab Kiai Wahab, miturut syarah Bujairimi Ikna. Ikna niku ngijani nyarai Fathul Qorib niku. Jadi kita Fathul Qorib kabeh. Kalau orang ghasab kok tidak mau diadakan perdamaian di dalam Bujairimi Ikna, akhadhahu qahran, harus diambil secara paksaan. Sehingga Raisul Jumriyah mendirikan Trikora, akhirnya Dwikora, akhirnya Irian Barat pulang ke pangkuan negara Indonesia. Cukup Kiai Wahab maka kitab Fathul bisa mengatasi persoalan internasional. Ini yang kadang-kadang tidak dicatat dalam sejarah. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah permainan politik dari santri-santri. Coba zaman dulu para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika fil istiqmat, ketika zaman Belanda, napa wonten kiai hidupnya di tengah-tengah kota? Mboten wonten. Hidup ning desa-desa, pancen kiai asale wong desa.
dia kapung. Setelah di desa-desa ketika zaman Belanda, kiai-kiai ini ku aneh gawe pondok pesantren. Pondok pesantrennya itu jangan disamakan dengan asrama. Kadang-kadang pondok pesantrennya ngarepe kuburan. Kados pondok pesantren Ki Abdullah niki ngarepe kuburan. Pondok pesantren saya juga ngarepe kuburan. Maka dari itu santri-santri yang perkuburan tidak takut dengan genderuwo. Bila penting santrinya itu sendiri jadi genderuwo. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah seperti Kewa Hasbullah tadi, luar biasa. Wayaj'alu siyasatahu siyasatan takribiyatan wastasdikiyatan, luar biasa. Maka dari itu saya katakan, awwalu man ya'rif as-siyasah al-muntasira fi Indonesia sawa'un kanat ba'dan tikhabil am aw qablan tikhabil am fahuwa Kiai Wahab Hasbullah. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, yang tadi sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara tentang definisi politik, maka dari itu ilmu politik tidak kotor. Wong fardu kifayah kok kotor? Yang kotor itu manusianya, bukan politiknya. Kalau politik fardu kifayah kados salat jenazah, wong sembahyang jenazah kok kotor. Yang tadi saya sampaikan kepada para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, mayuhimul umma fardul kifayah kamasna'in wa hiyakatin wa filahatin wa hisabin wa tibin wa siyasatin. Apa yang menjadi kepentingan umat jadi fardu kifayah seperti perindustrian, teknologi, tekstil, ilmu hisab, matematika, ilmu ukur aljabar. Uang aljabar itu sendiri, saudara-saudara sekalian, niku yang nyusunkan orang Mesir, mengambil dari ayat wasyaf'i wal water, demi ganep dan ganjil. Bonsani kehitung-hitungan, ya ora ganep ganjil, apa ada hitung-hitungan? Wah, itu tidak ganep dan tidak ganjil, otaknya miring. Ya orang ganep ya ganjil. Niku ambilnya enteng-entengan, wasyaf'i wal water, demi ganep dan demi ganjil. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau memang kita akan berusaha mencari persoalan-persoalan politik dalam Al-Quran, wah luar biasa. Satu contoh, Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa suatu saat memberi ceramah, ribuan orang Bani Israel. Wah, orang Bani Israel berkali-kali menjebak kepada Nabi Musa. Wong Israel yang ngaten niku, biasanya ngaten niku Israel niku senengnya menjebak. Sehingga orang Bani Israel tanya kepada Nabi Musa, Nabi Musa, wong sing paling alim niku sapa? Jawab Nabi Musa, ana a'lamu ahlil ardi, saya adalah orang yang paling alim. Kok tidak dikembalikan seperti Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam, ana a'lamu ahlil ardi. Iki jane leres niku. Jawaban Nabi Musa niku bener, niku jawabane leres. Sebab a'lamu ahlil ardi fi zamani Musa wa huwa Musa alaihissalam, summa Harun, summa Qarun. Alim-alime menuso zaman Nabi Musa setunggal Nabi Musa, kaping kalih Nabi Harun, kaping 3 Kiai Qarun. Kiai Qarun. Jadi sekarang umpamanya ada kiai kok umpamanya, long dulu saja ada kok, ada. Maka dari itu dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al ulama jama'i lafaz al alim. Al alim
niki kelebonan ale ali takrif. Lu al pirang-pirang kata seperti alitazin album. Nah niku alitazin. Ada alitazir. Litazir niku wonten alkohol. Niku alitazir. Maka dari itu bila mana ada kiai kelebonan al yang alnya itu litazir, kiai ini mendem. Kiai ini mendem. Lho kelebonan alkohol niku alnya alkohol, kudu ahli takrif, kudu al lil jinsi mboten alnya alkohol niku. Nabi Musa jawabnya, saya orang yang paling alim di muka bumi ini, dipun salahake dening Allah. Musa, saya mempunyai kawula di Majma'il Bahrain, lebih pinter daripada kamu. Kamu harus mencari belajar di sana. Nabi Musa itu terus ngejak Nabi Yusha ibn Nun di Majma'il Bahrain. Kan tebih niku jauh, itu jauh itu. Wong Nabi Musa pada waktu itu memimpin di Palestina. Majma'il Bahrain itu kan dekat dengan Iran, jauh niku. Nabi Musa berjalan, akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir, kula badhe ngaji kali jenengan. Jawab Nabi Khidir, Nabi Musa, sampai ngaji kali kula ora sabar. Berjalan, setelah berjalan di tepi laut, akhirnya wonten panggih safinatu ujratin, perahu sewan. Di sarahnya itu perahu sewan, artinya orang yang naik perahu kudu bayar. Waktu itu Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi Yusha bin Nun niki badhe numpak peraune safina ujrah, tapi sing duwe perahu ngerti inggih menika Nabi Khidir orang yang terhormat. Adapun orang yang memiliki perahu tersebut tidak kenal Nabi Musa dengan Nabi Yusha bin Nun. Moga Nabi Khidir panjenengan numpak perahu kula mboten usah bayar. Lah Nabi Khidir, lah iki tamu kula kok. Oh niki tamu panjenengan. Nggih, monggo munggah teng perahu kula mboten usah bayar. Niki orang yang terhormat. Wong sing terhormat saiki numpak mobil ora. Ala madhabi Nabi Khidir. Mula takonaken saniki, orang yang terhormat niku numpak mobil mboten bayar niku barokah Nabi Khidir niku nggih. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, Nabi Khidir naik perahu. Setelah naik perahu di tengah-tengah laut, fakharqaha, peraune dibolongi. Nabi Musa mboten tahan, melihat Nabi Khidir mbolongi perahu wis ning tengah segara dibolongi. Nabi Musa tidak sekedar konsultasi, bahkan resolusi dan konfrontasi. Hai Nabi Khidir, jenengan pak perahu ora bayar, makan minum juga tidak bayar, bon dahar dan minum tidak bayar, jenengan kiri-kiri dahar apa mboten? Nah orang bayar, kenging menapa jenengan perahu niku dilubangin dipun rusak. Cara kali wong akalen jenengan teng pundi Nabi Khidir? Aneh. Jawab Nabi Khidir niku aneh. Kula sampun matur Nabi Musa, yen panjenengan ngaji kali kula mboten sabar, tidak mau menjawab mengapa Nabi Khidir bolongi, tidak mau. Sebab itu satu strategi politik. Strategi politik itu abstrak, maknan minal ma'ani. Maka dari itu kalau kita mau membuat konsep politik, dan ini cara pesantren, bukan cara DPR RI dan Dati Satu. Kalau kita akan buat konsep politik, satu redaksional politik, mulai Nabi Ibrahim dalam Quran mengatakan ini sakimun, kula niku sakit, padahal Nabi Ibrahim boten. Maka dari itu sekarang kalau geger, wah itu sedang sakit ginjal ini dan itu, belum tentu sakit, niku belum tentu, niku belum tentu.
para bapak, ibu dan saudara, satu redaksional politik, dua taktis politik, tiga polisi politik, empat strategi politik, yang keempat-empatnya itu harus sinkron dengan kondisi dan dimukodimai oleh isu politik, trik politik, dan manuver pabrik. Dari piye sih apa ora iso kondo politik kaya ngono? Iso. Iso nderene ora iso. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, maaf niki, maka dari itu ketika dulu zamannya P3, kalau saya dimintai untuk memberikan ceramah politik, kebanyakan yang notilen dan menulis adalah orang-orang permusi, sesudahnya didiskusikan. Sebab yang saya sampaikan ini bukan ilmu politik, tapi sikap perilaku politik. Silakan Anda berpolitik, tidak lepas daripada etika politik. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, Nabi Khidir bolongi Nabi Musa mboten paham. Maka dari itu bila mana Anda membuat konsep politik, ingat, strategi politik jangan sekali-kali saudara buka. Barang siapa membuat konsep politik, strateginya nampak, jangan harap permainan politik akan bisa berhasil. Maka dari itu Nabi Khidir didesak, nopo jenengan rusak? Jawabnya tidak mau menjawab apa pertanyaannya. Kula ampun matur Nabi Musa, yen panjenengan ngaji kali kula mboten sabar. Piye supaya ora dirampas? Dilubangin. Anda kan tahu, kula bolongi perahu ke orang ngisor, yen ngisor tenggelam, sing dibolongi ning dhuwure. Maka dari itu Nabi Khidir tidak mau menceritakan kepada Nabi Musa mengapa bolongin, sebab belum selesai permainan politik. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, yang Nabi Khidir hidupnya teng segoro, pinggir segoro, ditemoni kangelan, memberi pendidikan politik terhadap Nabi Musa, apalagi kiai-kiai yang hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Kok orang ngerti politik? Man lam ya'rif as-siyasah akalatu siyasah. Barang siapa orang yang tidak ngerti politik, maka akan kemakan politik. Pilihan umum masuki kawasan politik. Niki kawasan politik itu. Jadi itu mengikuti kawasan politik. Justru karena mengikuti kawasan politik, panjenengan sawi mencerna itu harus memakai ilmu politik, bukan ilmu perdagangan. Lain kalau materialistis, niku ilmu perdagangan. Yang tadi dikatakan asyasa istislahun nas ila thariqil munji dunyan wa ukhran, yang dinamakan politik usaha perbaikan manusia yang menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Wonten mali Pak, wonten mali. Syekh Abi Yazid Al-Bastami ahli tasawuf yang berbicara politik panjang lebar niku mboten ilmu fikih. Aneh niku ilmu tasawuf. Soalnya orang yang politikus itu ben hatinya tasawuf jernih, bukan politikus tersebut jadi broker untuk individu, tapi politikus tersebut itu demi kepentingan umat, masyarakat, bangsa dan negara. Syekh Abi Yazid Al-Bustami sudah ngaji, sing ngaos orangnya ratusan ribu, ngaji ngantuk sebentar terus berdiri. Akan kemana saya Abi Yazid Al-Bastami? Saya akan masuk gereja. Jangan Pak, jangan, sebab nanti sampai dibunuh di sana. Ndak, ini ilham dari Allah. Setelah masuk ke gereja, saudara-saudara sekalian, uskupnya ini juga penciumnya tajam. Mampu wong Islam. Mampu gitu. Yang saudara-saudara yang bukan itu nggak bisa itu, uskupnya mampu wong Islam. Dicari ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, mboten kepanggih panggih. Maka uskup bicara, kalau Anda
seorang muslim yang konsekuen, tolong tampilkan Anda, tampil di depannya. Berhubung saudara sudah di sini, akan saya tanyai saudara 10 masalah. Kalau saudara bisa menjawab, saudara bebas. Tapi kalau saudara tidak menjawab, maka saudara akan dibunuh di sini. Jawabnya Syekh Abi Yazid Al-Bustami dengan ketenangan hati. Silakan tanya apa saja. Sal maghbida min mas'alatika jami'an. Nah, ini kalau akan terjun politik mestinya harus sudah begini. Sudah begini. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, dijawab selesai semuanya. Silakan saudara Abi Yazid Al-Bustami pulang. Saya jamin sampai ke rumah Anda tidak ada orang yang menghadang. Jawab Abi Yazid Al-Bustami, bolehkah saya tanya masalah satu saja? Nggak usah banyak-banyak, masalah satu. Silakan, apa pertanyaan saudara? Nah, ini teman-temannya yang di dalam gereja itu 20.000 mendengarkan semua. Pertanyaannya gampang, tapi jawabnya angel. Uskup, saya akan tanya masalah satu. Apakah lafaz syahadaten itu? Bingung uskupnya. Apakah lafaz syahadaten itu? Kalau tak jawab, aku Islam. Apakah lafaz syahadaten itu? Kan bingung. Uskup niki paham, lafaz syahadaten niku paham. Wow, anak buahnya yang 20.000, Pak Uskup jawab. Jangan memalukan anak buah jenengan. Jawab Pak Uskup. Uskupnya tambah kebingungan. Mereka bodoh, tidak ngerti. Kalau saya jawab Islam, kalau tidak jawab dinamai orang bodoh. Ini sekster ini loh saudara. Ini kalau membuat masalah yang sekster itu, kalau tidak kena rajanya yo patiye yang kena, kan gitu. Ngoluwe pion tok, ngapain luru pion barang dulu saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, bagaimana Pak Uskup? Mana yang jenengan matur mboten sakit, kula tak kondur mboten napa-napa. Wah, anak buahnya itu tambah ndak karuan. Pak Uskup jangan malukan saya. Masa Pak Uskup tidak bisa menjawab begitu? Jawabnya Uskup, gimana kalau saya menjawab? Saudara ikut saya enggak? Ikut semuanya. Pokoknya kula tumut kali Pak Uskup pun mau jawabin apa kula tak tumut bunyinya. Monggo sareng-sareng asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam 5 menit 20.000 masuk, apalagi masih 3 bulan saudara Maria Ulfa. 5 menit 20.000 masuk Islam, apalagi yang masih 3 kecil. Nggih, asal alumni lillahi ta'ala mau mendukung. Nggih. Nah, sekarang saya tawarin Anda, mau mendukung enggak? Mendukung? Nah, kalau mau mendukung nanti ada tanggalan dibawain itu sampai habis. Kan kebanyakan begini saudara. Nah saudara, ini ada calon 2 yang tadi, yaitu saudara Maria Ulfa dan Lemas Masito. Non? 3 sinten? Oh, Sidgon itu ada 3. Saudara, berjuang yang lillahi ta'ala, bukan karena persoalan material. Loh saudara-saudara sekalian, ketika Rasulullah masih hidup, wong sing lomane kaya Kanjeng Nabi niku ora mboten wonten tiyang Arab, wong desa, wong Badui. Kanjeng Nabi kula tiyang mboten gadah, kula badhe nyuwun Kanjeng Nabi mewedu sak jabal ribuan. Wong Kanjeng Nabi lomannya lebih loman daripada Rihil Mursala. Pono jeng riki wedhus kok ribuan mboten wonten.
niku Kanjeng Nabi. Oh Kanjeng Nabi duwe sarung siji dijaluk diwewe. Niku Kanjeng Nabi saking lomane, sehingga banyak orang-orang Arab yang masuk kepada agama Islam itu karena kelomanannya Kanjeng Nabi. Maka dari itu ba'da wafatnya Kanjeng Nabi, orang-orang Arab, nah niki wong Arab, metu sing Islam. Wong aku mlebune sebab Kanjeng Nabi loman kok. Saya Kanjeng Nabi wafat, wis aku tak metu saking Islam. Niki wong Arab. Awas, orang-orang yang nanti kok mendukung caleg-caleg tiga ini, kok sistemnya duit Arab. Yes, Arab niku, Arab niku, Arab. Betul? Nah, sudah mengatakan betul kok. Arab nih lu keluar dari Islam. Waktu itu yang menjadi khalifah Abu Bakar, sehingga orang-orang sahabat seluruhnya dikumpulkan. Hadhi kalimatu Abu Bakrin fi siyasah awal al-khilafah. Niki kata-kata politik Abu Bakar. Maka dari itu Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa orang nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi barang siapa orang nyembah kepada Allah, Allah tidak akan mati selama-lamanya. Man kana yahtaru, lah kan gitu. Man kana yahtaru Maria Ulfa. Walemas masito wasidkon li ajli duit. Ayo kan. Fa inna duit saya zabayan kharin. Duit itu akan hilang. Wa masito wasidkon li ajlillah. Fa inna Allah hayyun la yamut. Ibadah kan ngatun ibadah. Justru itu kalau anda sekalian itu setuju dengan pendapat saya, jangan sekali-kali pulang selama tanggalan belum habis. Ya kada politik nggak teniki. Kada politik nggak teniki. Manain dengan sami setuju. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, perkisaran politik sekali saudara-saudara. Wonten malih niku diantaranya tadi wonten malih. Maka dari itu di dalam persoalan politik yang tadi saya sampaikan definisinya, siyasa istislahun nas ila thoriqil munji dunyan wa ukhran. Yang dinamakan politik adalah usaha-usaha perbaikan manusia yang menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Sekarang apa hubungannya agama? Menurut Al-Ghazali, ad-dinu wad'un ilahiyun sa'ikun lidhawil ukul bikhtiyarihim iyahu ila sholah fil hali wal falah fil ma'al. Yang dinamakan agama adalah peraturan Allah yang menstimulir jiwa orang yang berakal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di kemudian hari. Maka dari itu agama Islam religius yang humanis, bukan religius dan humanis. Ini juga kadang-kadang sarjana kita mengatakan bahwa agama Islam religius dan humanis. Niku sebenarnya salah. Kalau agama Islam religius dan humanis, berarti agama Islam samawiyun wa ardiyun. Padahal agama Islam itu samawi. Lah kalau samawi, ini paham betul. Ini sami bawon kulo kadang-kadang apakah itu menstimulir itu sebenarnya apa? Kadang-kadang niru-niru mawon kulo. Apakah menstimulir itu apa? Ini kadang-kadang betul paham. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, yang menstimulir jiwa orang yang berakal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di kemudian hari. Ini kira definisi politik dengan definisi agama separuh podo separuh bedo. Yang berbeda kalau politik itu adalah usaha perbaikan manusia, berarti ikhtiariyah, bisa ditolerir.
Tapi kalau memang agama Islam ini menikah wad'un ilayun, peraturan Allah tidak bisa ditolerir. Entah itu ditolerir apa, tidak ditolerir apa, wis pokoke ngucapaken ngaten iki lho nggih. Kira-kira mawon, kira-kira mawon. Maka dari itu dalam persoalan politik kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang politiknya begitu, ada yang politiknya begini. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa politik tidak kotor, yang kotor manusianya. Kadang-kadang wong ngaji mawon, kadang-kadang ada orang sholat datang di masjid sembahyang jamaah, melu jamaah, metune dulu sebelum salamnya imam lurusan sandal sing apik ngaten lho. Itu apa sih? Atau belajar pencaksilat, itu kan ilmu baik. Tapi untuk rampok, untuk mbanyoni menang-menangan kan beda lagi. Maka dari itu segala persoalan di dunia ini sakit dibuat sarana ibadah. Sakit. Suatu contoh dalam satu hadis, cabang-cabangnya iman adalah 77. A'laha qaul la ilaha illallah, yang paling tinggi dawuh la ilallah sebab bisa menghilangkan syirik di dalam hati. Wa adnaha, yang paling rendah imatatul adza. Nah niki imatatul adza Pak, imatatul adza niku dijabarkan dalam Syarah Bukhari. Satu, debu yang di jalan disapuin niku ibadah niku. Jadi di depannya Maria Ulfa itu kadang-kadang banyak debu, disapu, ibadah. Ibadah itu khoslatun min khisalil iman. Yang kedua, lumpur yang di jalan dibuangin biar tidak ngelincilin orang. Yang ketiga, waktu sing pating proncol bit taswiyah, diratain. Kalau sekarang selinder. Berarti silinder itu termasuk khoslatun min khisalil iman, asal sing tungkang slender gelem ngaji karo kiai. Yen ora gelem ngaji karo kiai ya oleh duit tok mboten asal ganjaran, orang ngerti kok. Orang beramal tanpa mengerti ilmunya, wa amaluhu mardudatun la tuqbalu. Maka dari itu tukang slenter jalan, tukang aspal jalan, mesti nanti DPR RI atau DPR Dadi Satu umumkan, monggo panjenengan ngaji dumateng kiai, ben oli duit kali oli ibadah. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, lebih daripada itu, ini yang dinamakan tadi yang saya katakan bahwa Islam dengan arti yang kompleks penjabarannya sudah mencakup seluruh aspek kehidupan umat. Nah ini kanda pemuda nih, kanda wong nom, khususnya yang belum kawin. Mungkin kan ada yang belum kawin. Miturut tuntunane Rasulullah, kalau akan kawin sunah ngelamar. Di dalam ngelamar miturut tuntunan Rasulullah boleh melihat muka lane pepek loro yang asalnya haram. Kayak gini, apakah santri, alumni, kawin sudah ngerti rahasianya muka dan pepek loro? Dereng. Maka dari itu sudahnya kawin kadang-kadang kelabaan ora karuan. Maka dari itu sebelumnya harus mempelajari ilmu muka lan ilmu epek ahli. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, terkandung apa kok boleh melihat muka lan epek terus bukan berentek, mboten udile nggak bener niku, nggak bener. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, sebab niku teng Syarah Bukhari wonten li anna wujuhal muraya tulika asrarul baroya, muka yang dilihat menunjukkan rahasia manusia. Ahli khubrah wa akhwali saksiyah, bagi orang yang ahli kewaspadaan dan ahli psikologi. Jadi psikologi itu mestinya tuntunannya dari Rasulullah. Tapi mengapa sarjana-sarjana kita
tidak lepas daripada saudari Maria Ulfa dengan saudari Masito. Kalau belajar ilmu psikologi itu sumbernya dari barat. Mengapa mboten kepada Pak Kiai? Soalnya Pak Kiai konteksnya lemah. Konteksnya itu lemah. Padahal ada kitab Asrarul Asobe. Ini wonten kitab Asrarul Asobe itu ada. Saudara-saudara sekalian, berarti psikologi ini sendiri tuntunannya dari Rasulullah. Yang kedua pepek dua. Li'annal kafan min manabi'il asrar allati asluha min ru'usil asobe. Epek-epek kali sumber rahasia manusia yang berpusat di ujung jari. Tiang istri yang undur-undurnya ke atas jujur, tiang istri yang undur-undurnya ke kiri cerewet, tiang istri yang undur-undurnya ke kiri ke bawah maling. Ini kira sidik jari 10. Tapi mengapa polisi belajarnya orang karo Pak Kiai? Kok belajarnya di Belanda? Belajarnya adalah di Jerman, sebab konteksnya lemah. Padahal dalam kitab Asrarul Asobe wonten Pak Kiai mboten kersa mulang santri Asrarul Asobe. Sebab kalau santrinya diberi pelajaran kitab Asrarul Asobe mulai jadi dukun. Akhirnya mau maca kitab. Akhirnya pada jadi dukun. Kalau sudah jadi dukun nanti ada pencalonan DPR sama datang. Pencalonan bupati sama datang. Sekarang bukan dukun ngingatan iku nggih. Para bapak ibu dan saudara, ini menunjukkan bahwa di dalam ajaran Islam itu luas sekali. Tidak usah jauh-jauh lagi. Dehem, apa ada kitab yang berbicara? Betul wonten. Dehem dibicarakan dalam kitab-kitab kecil dan kitab-kitab besar. Kalau orang lelaki, orang perempuan, niku kencing sawise nguyu kok mboten tuntas, dehem sunah. Tapi kalau memang tidak bisa tuntas sama sekali kecuali dengan dehem, dehemnya wajib. Tapi yang wonten tiang estri kok didehemi lah beda. Dehemi anak wedok liwat kok. Betul. Yang beda niku. Sampai kita niki yang kecil-kecil batu itu yang tersebar niku. Niki juga dibicarakan dalam kitab. Saking luasnya kitab. Bagi orang lelaki yang sudah kencing, ada air atau tidak ada air, boleh cewek memakai? Boleh. Hukumnya jawaz, ada air atau tidak ada air, boleh hukumnya. Lo kok wonten tiang estri tekaning Pak Kiai, kula nembe nguyu Pak Kiai. Lah kowe wadul kok nguyu wadul. Mboten kula badhe tanglet kali panjenengan. Napa angsal mboten kula cewek make badhe. Dunia kacau. Angsal mboten kiyaine cerewet. Wong wedoke cerewet sing takon kiyaine juga cerewet. Lho jenengan nembe nguyu. Nggih Pak Kiai. Pancewo nggih Pak Kiai. Angsal mboten nggih watu Pak Kiai. Kiyaine tambah nyereweti. Ki watune gede apa cilik? Batu kecil untuk cewek bagi orang perempuan tidak akan bisa menghilangkan najis, bahkan akan masuk pintu gerbang kerajaan Majapahit. Itu dibicarakan di dalam kitab-kitab ini wonten sedoyo niki saking telatene kitab ulama-ulama besar yang menyusun. Maka dari itu mestinya kalau kita akan mengembangkan teknologi, Islam sebenarnya sudah ada, namun butuh terperinci, yahtaju ila tafsil, falidzalik yadkhulu ilal jami'ah, masuk di universitas. Oke, perlu saya sampaikan, waqalal ulama siyasatul ummah mabniyatun ala aqidatiha. Miturut dawe ulama, siyasatul ummah, waqalal ulama siyasatul ummah
mabniyatun ala aqidatiha. Politik umat dibangun di atas akidahnya. Artinya politik umat harus sesuai dengan akidahnya. In akanat akidatum akidatul khawarij fasiyasatuhum siyasatul khawarij. Yen akidah khawarij ya politiknya khawarij. In kanat akidatum akidatus syiah fasiyasatuhum siyasatu syiah. Yen akidah syiah politiknya syiah. In kanat akidatuhum akidata ahli sunnah wal jamaah, kan gitu. In kanat akidatuhum akidata Muhammadiyah fasiyasatuhum siyasatu PAN, kan gitu. Tapi sebaliknya, in kanat akidatuhum akidata Nahdlatul Ulama fasiyasatuhum siyasatu P. Apa kurang jelas itu? Apa kurang jelas? Kan jelas sekali. Setidak-tidaknya di kalender itu ada fotonya saya. Ada fotonya Ki Qasim. Setidak-tidaknya saudara bawa itu akan melihat muka saya. Akan melihat muka saya. Di sambil melihat muka saya, niku wonten fotone kula niku. Malah saya berdoa di dalam tanggalan, berdoa ada saudari Maria Ulfa niku berdoa ndongane kula mangkaten, Allahumma ij'al biladana Indonesia. Kok biladana baldatana? Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnatan rakhiyatan wajma' su'ubana ala ma yurdik. Ya Allah, jadikanlah negeri kami, negeri Indonesia, negeri yang aman, damai, sejahtera, dan satukanlah bangsa kami menuju apa yang engkau ridhoi. Kudu ndongaaken mugi-mugi Maria Ulfa menang, mboten ndongaaken umat, masyarakat, bangsa dan negara. Lah adapun nanti saya berdoa ndongaaken wong telu menang, ngaten iki lho nggih. Jadi akan saya doakan Maria Ulfa, akan doakan Siti Masito, Sitkon, kalau bisa semuanya jadi KB gitu loh ya saudara. Doakan moga-moga menang saudara-saudara sekalian. Monggo yang akhirnya jadi itu ada alumni-alumni, ini satu perjuangan alumni yang moga-moga nanti manfaat untuk umat, masyarakat, bangsa dan negara. Kalau memang alumni hanya manfaat untuk istrinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, kecil. Bermanfaat ya untuk umat, masyarakat, bangsa dan negara. Suatu contoh saudara-saudara sekalian, alumni sudah mulang di tengah-tengah masyarakat, banyak yang mengikuti. Ini ikut serta mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Sebab sekarang dalam pendidikan tersebut itu kadang-kadang, maaf nih, kuliah yang ada di Indonesia pada umumnya kuliah ilmiah, belum sampai menyentuh ilmiah dan amaliyah. Lain santri Pak, santri ini lain. Masya Allah, kadang-kadang menghormati yang lebih tua, sampai kadang-kadang jengkel sendiri saya, salaman dan coklat kenceng sampai larah tangannya. Ini santri, sebab tidak lepas daripada etika yang didawuhkan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus di dunia ini tidak lepas untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Tapi yang salaman ya cukup salaman lah, mau jadi cekeli, kadang-kadang itu nemplek kabel tangan. Nolong alumni sing itu ada foto saya, bahkan ada fotonya Kiai Qasim Cirebon Astana itu loh. Ada foto saya dan foto Kiai Qasim. Setidak-tidaknya nanti nyawang foto saya dicocokkan dengan penyampaian saya. Ngaten lho, cocokkan dengan penyampaian saya. Mari kita bersama-sama akhirnya berdoa kepada Allah.
Semoga di dalam pilihan umum nanti sesuai dengan doa saya, ya Allah, moga-moga negeri kami Indonesia negeri yang aman, damai dan sejahtera, dan alumni-alumni muga-muga diparingi sugih nggih. Diparingi sugih, ekonomine diparingi mlampah, ngoten niku lho nggih. Ekonominya diparinginya dari tahap demi tahap itu adalah jadi baik, sehingga akhirnya bisa melaksanakan ziarah Mekah wal Madinah. Nah niki saya beri anuknya saja saudara-saudara sekalian, bukan hanya Islam yang dengan arti kompleks sholat, isinya itu sudah mencakup seluruh aspek kehidupan umat. Suatu contoh, wonten sembahyang kan wonten Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Cobi jenengan menghadap Robbi firli, kula nyun ngapura Gusti. Warhamni, kula nyun kawelasan Gusti, kula calon DPR dadi satu. Lah kan tinggal nusna tok. Di samping didukung oleh masyarakat, khususnya alumni. Warfa'ni, kula nyun derajat ingkang luhur. Masa Gusti kula saniki DPR RI mungkin boten DPR RI malih, rak derajate mudhun ngenten lho. Warfa'ni, kula nyun derajat ingkang luhur.